Di teras rumah Bibi yang sederhana, Raka dan Laras duduk di tengah suasana hangat yang diciptakan oleh sinar matahari lembut. Rasa ingin tahu terpancar dari tatapan Raka saat ia mengamati Laras, mencoba memahami pikiran yang tersembunyi di balik wajahnya. Laras duduk dengan tenang, dikelilingi oleh kehangatan dan ketenangan teras rumah, menciptakan momen keintiman Raka dan Laras. Raka menatap Laras dengan tatapan penuh harap, menggantungkan asa pada jawaban yang akan mengubah segalanya. Dalam keheningan yang syarat makna, dahi Laras berkerut halus, menggambarkan pergulatan batin antara antusiasme dan kekhawatiran yang mendalam. Raka bertanya dengan nada penuh harap, "Ras, kapan kamu akan mulai kerja ke Jawa Tengah?" "Aku akan berangkat insya Allah hari Senin." Raka terus menggoda dengan kalimat awas di lokasi kerja. "Jangan macam-macam ya, Raka." Dengan tatapan penuh perhatian menjadi jangkar dukungan bagi Laras, membimbingnya dengan bijak melalui labirin impian. Dalam simfoni kata-kata yang mengalir, harapan dan impian masa depan mereka terjalin, menciptakan melodi indah tentang kemungkinan tak terbatas. Laras jawab, "Aku pasti gak macem-macem sayang." Saat senja turun di teras rumah sederhana, Raka dan Laras bertukar pandang yang penuh dengan pengertian yang tak terucapkan. Mandi dalam cahaya matahari yang memudar, wajah mereka mencerminkan kenyamanan yang mendalam, mencerminkan tahun-tahun momen bersama dan dialog tanpa kata. Dalam keheningan tatapan mereka menjadi percakapan yang mendalam, di mana kata-kata tidak diperlukan dan emosi mengalir dengan bebas. Raka dan Laras melangkah masuk ke dapur Bibi mereka, sebuah ruang dengan kesederhanaan yang bersahaja, namun dengan tatanan yang rapi. Bibi mereka, yang tenggelam dalam seni memasak, berdiri dengan rajin di dekat kompor, sebuah gambaran pengabdian domestik. Dengan hati penuh hormat, Raka dan Laras mengulurkan tangan membantu, bersemangat untuk meringankan beban bibi mereka. Di dapur sebuah rumah sederhana, Laras dengan tekun membersihkan sisa-sisa hari pada tumpukan piring kotor. Di sisi Laras, Raka dengan sigap mengeringkan dan mengangkat piring-piring yang telah dicuci. Sebuah tarian kerja sama yang harmonis. Laras dan Bibi kelihatan santai masak bareng, dan Bibi bilang, "Habis masak selesai kita makan bersama ya." Raka dan Laras langsung jawab, "Setuju, Bi." Di dapur yang sederhana, Laras dan Raka berbagi kehangatan, di mana aroma masakan dan tawa kecil menciptakan melodi kehidupan. Di tengah kesibukan dapur, setiap potongan sayur dan adukan masakan adalah ungkapan cinta yang tak terucapkan. Aroma masakan menguar, menyelimuti ruangan dengan kehangatan yang seolah merangkul setiap sudut dapur. "Ras, asik juga ya. Ternyata Bibi ahli masak ya. Mudahan kamu nanti juga seahli Bibi, sehingga aku nggak perlu makan di luar." Laras jawab dengan menggoda Raka, dengan mengatakan, "Awas, kalau aku sudah capek-capek masak, kamu nggak mau makan masakanku, pasti aku akan makan sayang. Apalagi masakanmu dengan resep rasa cinta." Raka tanya ke Laras, "Mana Bibi tadi ngajak makan bareng kok malah menghilang?" Laras langsung manggil Bibi. "Ayah, makan bareng." Dari rumah Bibi jawab, "Ya duluan dah, Bibi tak nyapu rumah dulu ya." Dari lokasi dapur rumah Bibi Raka, pagi hari dapur sederhana dengan aroma nasi hangat dan sayur bening yang mengepul. Raka dan Laras sudah duduk bersila di tikar dapur, menikmati sarapan bersama. Tak lama, Bibi Raka selesai menyapu halaman depan dan masuk ke dapur. Bibi Raka tersenyum hangat. "Wah, ini anak-anak udah makan duluan ya." Raka sambil nyuap, "Mau, Bi, udah lepah." "Hehe." Laras langsung berdiri. "Bibi udah selesai nyapunya. Aku ambilkan nasi ya, Bi." Bibi Raka, "Wah, terima kasih Laras. Kamu anak manis." Laras mengambil piring dan menyendokkan nasi hangat untuk Bibi Raka, lalu menyajikan sayur dan sambal. "Laras, nih Bi, semoga suka ya." Bibi Raka, "Alhamdulillah, makasih nak, bener-bener kayak anak sendiri." Mereka pun bertiga duduk dan menikmati sarapan
sambil ngobrol santai. Obrolan ringan mengalir tentang kebun belakang, cuaca hari itu, dan cerita lucu waktu kecil Raka yang langsung bikin Laras tergelak. Bibi Raka mulai menyendok nasi dan lauk di hadapannya. Sementara Raka dan Laras makan pelan-pelan sambil tersenyum. Suasana akrab dan nyaman terasa, penuh kehangatan khas keluarga desa. Bibi Raka sambil makan. Dulu, Raka kecil itu suka banget manjat pohon jambu di belakang. Sering jatuh tapi nggak kapok-kapok. Raka nyengir. Waktu itu, aku manjat buat ngambilin jambu buat Bibi loh. Bibi tertawa. Iya, tapi akhirnya malah makan sendiri. Tinggal bijinya yang dibawa ke dapur. Laras tertawa geli. Hahaha, pinter juga ya modusnya. Ngaku-ngaku ngambilin tapi malah habisin sendiri. Raka bercanda. Sekarang beda dong. Kalau ambil buah, aku niatnya buat kamu Laras. Bibi senyum menggoda. Ilah, ini anak udah mulai romantis ya. Laras tersipu malu, tapi senyum di wajahnya tak bisa disembunyikan. Bibi Raka, nanti sore rencana kemana kalian? Raka, gak jauh-jauh kok Bi. Lihat kebun belakang aja, muter sekitar rumah. Nanti pulangnya mampir lagi. Bibi, ya udah, hati-hati. Jangan lupa pamit sama mbahnya Laras juga ya. Laras, siap Bi. Suasana makan itu berlanjut dengan tawa kecil dan obrolan ringan, semua terasa hangat dan penuh makna. Masih di lokasi dapur rumah Bibi Raka. Menjelang siang selesai sarapan, Laras langsung bangkit sambil mengumpulkan piring-piring kotor. Laras, aku cuci ya Bi. Raka, aku bantuin deh, masa kamu sendirian? Bibi Raka tersenyum. Duh, enak banget ya kalau punya anak menantu begini. Raka dan Laras saling pandang, tersenyum malu. Di wastafel kecil, mereka mencuci piring bersama sambil ngobrol ringan dan sesekali tertawa. Selesai membersihkan semuanya, Raka mengajak Laras keluar. Lokasi belakang rumah Bibi Raka. Kebun pohon jambu, angin siang berhembus pelan. Suara burung dan gemerisik dedaunan menambah tenang suasana. Raka menunjuk ke arah pohon jambu yang rimbun di pojok kebun. Raka semangat. Itu loh, pohon legendaris tempat aku sering jatuh waktu kecil. Laras menahan tawa. Haha, serius? Tingginya itu? Kamu nekat juga? Raka sambil mulai manjat pelan-pelan. Lihat nih, aku masih jago kok. Kamu foto ya, biar ada bukti. Laras angkat HP, tertawa. Siap bos, jangan nyungsep ya. Ntar aku upload di grup keluarga. Raka berhasil memetik beberapa buah jambu dan melempar satu ke arah Laras dengan senyum lebar. Raka, nih, jambu spesial. Sekarang beneran buat kamu. Laras ambil sambil senyum geli. Haha, akhirnya kamu menepati janji masa kecil. Mereka duduk berdua di bawah pohon, menikmati jambu sambil ngobrol. Suasana sederhana, tapi penuh kenangan. Kebun pedesaan angin berhembus lembut. Daun-daun pohon jambu bergoyang pelan, dan sinar matahari menembus sela-sela dedaunan. Laras berdiri memegang HP, merekam Raka yang masih duduk santai di dahan pohon. Laras tersenyum di balik kamera. Lihat nih, calon master pemetik jambu. Raka berlagak sok keren. Dokumentasikan baik-baik. Ini buat kenangan cucu kita nanti. Laras tertawa keras. Cie, udah mikir cucu? Turun dulu. Yang ada cucunya malah jambu. Raka turun dari pohon, dan saat mendekat, Laras pura-pura lari menjauh. Raka mengejar. Ngatain aku ya? Sini kamu. Laras lari sambil tertawa. Kejar dulu kalau bisa. Mereka berlari kecil, menyusuri jalur sempit di antara semak dan rumpun bambu. Tawa Laras menggema, disusul suara langkah kaki Raka. Kamera HP masih menyala merekam sebagian momen itu secara spontan.
Akhirnya, Raka berhasil menangkap tangan Laras pelan di dekat rumpun pisang. Raka nafas ngos-ngosan. Hah, dapat juga. Gak usah lari-lari kalau udah ketangkep hatinya. Laras tersenyum malu. Ih, gombal. Keduanya tertawa bersama, duduk di rumput sambil menikmati suasana desa yang damai. Nafas masih tersengal, tapi hati terasa hangat. Dari kebun belakang rumah Bibi, menjelang siang. Setelah tawa reda, Raka dan Laras berdiri di tengah rerumputan. Matahari mulai naik tinggi, tapi suasana masih adem. Laras keluarin HP. Yuk selfie dulu, mumpung tempatnya bagus. Raka. Siap? Angle terbaikmu yang mana, Bu Model? Laras. Yang penting kamu senyum jangan kaku. Mereka selfie berdua dengan berbagai gaya. Pose senyum lebar, gaya peace, sampai yang saling pandang penuh tawa. Raka juga mengambil foto kandid Laras yang sedang melihat jambu dengan ekspresi lucu. Raka lihat layar HP. Nih, bagus-bagus semua. Tapi yang ini favoritku, menunjukkan foto saat Laras tertawa lepas. Laras. Ih, jelek. Hapus dong. Raka. Nggak bisa. Ini bukti kamu bahagia sama aku. Laras hanya mencubit pelan lengan Raka. Mereka kembali tertawa. Setelah puas, mereka memutuskan kembali ke rumah Bibi. Jalan setapak menuju rumah Bibi Raka dan Laras berjalan santai menyusuri jalan sempit berbatu. Sesekali Raka mengambilkan bunga liar kecil dan memberikannya ke Laras. Raka genggam tangan Laras. Gak nyangka ya, tempat sederhana gini bisa jadi spesial banget. Laras tersenyum. Iya, aku pengen momen kayak gini gak cepat selesai. Mereka pun berjalan bergandengan. Pelan-pelan, seolah tak ingin buru-buru kembali. Lokasi. Depan rumah Bibi Raka. Begitu sampai di depan rumah Bibi, pintu sudah terbuka. Bibi Raka berdiri dengan tangan disilangkan. Senyum penuh arti. Bibi Raka. Loh, kok udah pulang? Baru juga dilepas sebentar. Raka garuk kepala. Hehe, udah puas main Bi. Panas juga tadi di luar. Laras tersenyum sopan. Iya Bi, tadi keliling kebun, banyak pohon seru. Bibi Raka menyambut. Masuk dulu sana, nanti aku bikinin teh es, biar adem hatinya juga. Mereka masuk kembali ke rumah Bibi, membawa tawa dan kenangan yang baru saja terukir. Bibi Raka, gimana puas keliling belakang rumah? Gak nyasar kan? Laras tersenyum. Aman Bi, seru banget tadi. Raka, lain kali kita eksplor lebih jauh lagi ya Bi. Kalau boleh. Bibi Raka terkekeh. Boleh, asal jangan sampai lupa waktu pulang. Raka melirik jam di dinding, lalu menatap Laras. Raka, udah sore ya. Kita pulang yuk, nanti Mbah nyariin. Laras angguk setuju. Iya, takut kemalaman juga. Mereka bangkit berdiri. Raka menyalami Bibi, dan Laras membungkuk sopan. Laras, matur nuwun ya Bi, udah boleh main ke sini. Disuguhi pula. Bibi Raka senyum hangat. Sama-sama Laras, kapan-kapan mampir lagi ya. Raka, ayo Laras, aku antar. Dari jalan menuju rumah Mbah Laras Langit mulai jingga. Semilir angin sore menyejukkan langkah mereka yang berjalan pelan menyusuri jalan setapak. Laras menuntun sepeda. Mereka sesekali ngobrol ringan. Senyuman tak lepas dari wajah keduanya.